Halo guys, kembali lagi bersama kami di channel Kerong-Kerong Laut, di channel yang berisi tentang petualangan di laut. Dan konten kali ini akan berisi tentang bagaimana keseruan aku memancing guys. Karena hari ini aku bakalan mancing di tempat yang banyak rerumputannya guys. Dulu waktu aku sekolah biasanya aku mancing di tempat kayak begini guys, bukan biasanya di tempat yang di video sebelum-sebelumnya yang berisi ikan tambak itu guys. Karena kalau di tempat seperti ini biasanya ikan yang makan itu ikan random guys. Ada ikan ketambak, itu syukur-syukur kalau ada ikan ketambak ya guys. Tapi biasanya aku mendapatkan ikan timun-timunan, ikan kerapu, dan ikan bermacam-macam. Tempat biasa yang aku mancing kalau aku mendapatkan ikan ketambak itu adalah tempat yang kalian lihat itu di depan aku guys. Di depanku itu ada tempat yang sangat dalam, jadi aku biasanya kalau memancing ikan ketambak itu biasanya di situ, dan sekarang aku mancing di pinggirannya saja. Dan aku mancing di sini karena aku merasa sudah lama sekali aku tidak mancing di tempat seperti ini guys. Dan biasanya kalau mancing di tempat seperti ini itu tidak usah pakai pemberat, jadi langsung dilempar saja dan ditarik umpannya dan tinggal menarik ikannya guys. Dan seperti yang kalian lihat, aku sekarang mendapatkan ikan tentara. Kalau di kampungku ini namanya ikan lambi-lambi guys, tapi ada yang bilang itu ikan tentara. Sebab warna ikan tersebut menyerupai warna tentara guys, yaitu warnanya loreng-loreng. Kalau di tempat kalian itu namanya ikan apa? Coba komen di bawah guys. Selanjutnya ada yang menarik-tarik tasiku dengan kuat guys. Kalau di tempat rerumputan seperti ini biasanya itu yang makan ikan tompel atau ikan yang di belakang ekornya ada warna hitam guys, yaitu warna tompel yang berada di sisinya. Kalau di kampungku ini namanya ikan tanda-tanda. Ikan ini biasanya kalau menamakan umpan itu sangat kuat sekali guys. Dan biasanya kalau kita mendapatkan ikan ini itu biasanya dibawa lari ke samping kanan ataupun samping kiri guys. Bagi seorang pemancing yang biasanya mancing dan mendapatkan ikan seperti ini, kalian bisa merasakan sensasinya ikan yang aku sebutkan tadi ini guys. Ikan yang aku dapatkan kali ini yaitu ukurannya sekitar 3 jarian guys. Setelah aku menyimpan ikannya, selanjutnya aku melempar umpannya lagi, dan setelah aku tarik-tarik ternyata pancingku di bawah sangkut guys. Dan setelah aku tarik-menarik ternyata yang aku dapat hanyalah rumput laut guys. Aku rasa tadi itu adalah ikan besar guys, tapi ternyata aku mendapatkan ikan rumput, dan ternyata di dalam rumput lautnya mendapatkan ikan, tapi karena berukuran kecil jadi aku buang saja guys, karena aku kasihan sama ikan kalau kecil jadi tidak aku ambil guys. Selanjutnya aku lempar lagi guys, barangkali kalau sekarang itu dapatkan strike yang lebih besar ukurannya daripada yang tadi. Setelah aku tarik-tarik tasinya ternyata ada yang menarik tasinya, jadi aku langsung menariknya, dan setelah aku angkat aku mendapatkan ikan hitam-hitam guys. Ternyata ini adalah ikan rekik. Kebanyakan orang biasanya kalau mendapatkan ikan rekik itu tidak diambil guys, tapi kalau aku ambil saja, yang penting bisa dimakan. Karena itu adalah rezeki. Jadi namanya rezeki tidak aku sia-siakan guys. Karena besok kalau kita pergi memancing, kalau menyanyiakan rezeki, takut aku mendapatkan kualat guys. Karena kalau mendapatkan kualat, keesokan harinya kalau pergi memancing pasti akan mendapatkan ikan sedikit guys. Apalagi kalau kena pamali. Di kampungku orang mancing itu tidak boleh menggunakan baju ataupun pakaian untuk menyimpan ikan guys, karena itu adalah pamali. Karena biasanya orang-orang yang biasa menggunakan itu keesokan harinya tidak akan mendapatkan ikan lagi guys. Meskipun kita mendapatkan ikan yang banyak dan tidak ada wadah untuk menyimpan ikannya, usahakan jangan menyimpan itu menggunakan pakaian supaya kita tidak terkena pamali. Dan aku sudah membuktikan itu semua teman-teman. Jadi itu semua beneran, bukan hanya dongeng belaka. Karena waktu itu aku membungkus ikanku menggunakan pakaian yang aku pakai buat mancing, karena kebanyakan yang aku dapat ikannya malah keesokan harinya aku tidak mendapatkan ikan satupun setelah aku pergi memancing teman-teman. Waktu itu di pikiranku hanya berpikir itu adalah sebuah mitos atau hanya itu takut-takutan saja biar supaya tidak dilakukan oleh orang pulau guys. Dan ternyata setelah aku lakukan, alhasil aku tidak mendapatkan ikan yang seperti aku katakan tadi.
Buat kalian yang biasa pergi memancing atau biasa pergi ke laut, coba komen pantangan apa yang biasanya dilakukan oleh tempat kalian tersebut, teman-teman. Karena biasanya di setiap tempat itu pantangannya beda-beda. Jadi coba komen di bawah apa pantangan yang tidak bisa dilakukan oleh seorang pemancing yang berada di tempat kalian masing-masing. Selanjutnya lanjut ke permancingannya guys, dan aku di sini langsung pindah spot, dan setelah pindah spot kalian bisa lihat tasinya itu ditarik oleh ikan guys. Aku terus mengulur tasinya karena tasinya ini terus dibawa kabur oleh ikan besar guys, dan lihatlah setelah aku tarik ikannya terus melawan, jadi aku tidak bisa terus menariknya. Sampai temanku keheranan dan bertanya, ikan apa yang berhasil menarik pancingku guys? Tanpa aku jawab dulu, aku menarik tasinya guys. Tapi kayaknya ikan di bawah ini lebih kuat dari tarikanku, sehingga dia terus menarik dan terus menarik tasi. Berhasil dia sambar guys. Setelah itu aku mengulur tasinya dan aku baru menjawab bahwa ikan yang membawa tasiku ini biasanya ikan pari. Nah, aku pernah mendapatkan ikan pari dan perlawanannya seperti yang aku rasakan ini. Dan setelah aku menarik dan terus menarik dengan sekuat tenaga, temanku bercerita di sebelahku ini, ternyata dia di sini pernah mendapatkan ikan besar, tapi katanya 2 kali putus di bawah oleh ikannya guys. Dan setelah aku tarik dan perlawanannya sudah mengurang, jadi aku mempercepat tarikanku sembari disaksikan oleh temanku yang berada di sebelahku ini guys. Jadi temanku tidak fokus memancing, dia fokus melihat kepada ikan apa yang berhasil akan aku tangkap ini guys. Jadi dia penasaran bagaimana ikan dan sebesar apa ikannya. Dari atas sudah kelihatan ikan berwarna putih besar yang sudah mulai nampak kelihatan ikannya guys, dan setelah aku berhasil mengangkat ke atas, ternyata aku mendapatkan ikan yang sejenis dengan ikan jeti, dan ini adalah jackpot. Hari ini aku memancing guys, dan aku mendapatkan ikan rombe guys. Maksudku ikan kue rombe. Susah juga namanya ya teman-teman. Ikan ini biasanya berada di kedalaman 100 meter kalau dia sudah merupakan ikan dewasa. Dan ikan ini pasti banyak kalian temukan di pasar-pasar dan juga di pesisir pantai yang bisa jualan ikan ini guys. Karena memang ikan ini sudah tersebar di kawasan Indo-Pasifik. Ikan kue rombe ini adalah ikan sejenis dengan ikan baby GT guys. Namun yang membedakan badannya itu lebih ramping, kepalanya lebih besar, dan di punggung dan di bawah punggungnya itu ada sirip yang memanjang. Dan lihatlah guys, sangat indah ikannya bukan, dan sangat segar sekali kayaknya. Dan sengaja aku membuang insang ikan ini supaya tidak hidup lagi, karena aku akan menyimpan ke dalam wadah, yaitu menggunakan karung guys. Jadi setelah aku masukkan ke karung, kelihatannya karungku sudah berisi setengah, karena meskipun aku mendapatkan ikan satu yang sangat besar guys. Sebelum lanjut ke permancingannya, sebaiknya jangan lupa klik tombol subscribe-nya guys, dan juga jangan lupa like dan juga komen di bawah ini guys. Setelah mendapatkan ikan yang sangat besar, jadi aku lanjut memancing ini guys, dan aku langsung berhasil menyelamatkan ikan ke tambak lagi guys. Namun kali ini ukuran seperti biasa, yaitu 4 jarian. Tak henti-henti di pikiranku, terus kepikiran dan membayangkan ikan besar yang sama dengan seperti ikan yang tadi memakan pancingku lagi guys. Karena menurutku ini adalah petualang yang sangat menyenangkan guys. Selain deg-degan, takut ikannya kabur, dan takut ikannya juga keburu dibawa lari ke batu, jadi itu akan menjadi sia-sia aku mengulur dan menarik tasi yang telah aku lakukan tadi guys. Karena kalau sampai di bawah lari ke batu, itu hanya akan menjadi rezeki yang bisa dirasakan, tapi tidak berhasil aku selamatkan guys. Dan biasanya kalau mendapatkan ikan yang besar tapi tidak berhasil aku selamatkan, itu biasanya kebayang sampai ke rumah guys. Bahkan kalau lebih parah, itu bisa kebayang sampai ke bawah mimpi. Dan setelah aku fokus ke permancingannya dan terus mendapatkan ikan ke tambak, temanku berpindah spot ke sebelah kananku ini guys, karena dia sering melihat aku menarik ikan ke tambak secara keseringan guys. Jadi setelah itu aku melempar lagi pancingnya guys, dan setelah aku tarik dan terus menarik dan menunggu dan terus menunggu, karena
tidak keburu dimakan oleh ikannya. Jadi aku berniat pulang saja guys, dan karena aku merasa cukup sudah mendapatkan jackpot ikan besar yang tadi, jadi aku berniat untuk pulang saja. Jadi sekian untuk video kali ini teman-teman. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.